Idgham mutajanisain, Ustazah. Oke, baiklah. Silakan dimulai. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Walaupun cuaca pada siang hari ini agak sedikit mendung-mendung syahdu gitu ya teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran siang hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama. Saya yang akan memimpin doa dan teman-teman yang mengaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selesai. Shadaqallahul azim. Teman-teman, siang hari ini kita akan membahas tentang idgham mutajanisain. Izin saya membuka papan tulis. Si Sudah audiensnya berapa? Berapa orang? hmm, lima, lima Ustazah. Yang banyak dong. Hmm, 10 Ustazah. 10 ya Ustazah. Kelipatan 5 doang. Ya udah lah ya, 10 orang pertama yang melihat penggunaan tab bar. Hui. Yuk, silahkan. Baik, teman-teman, izin membuka papan tulis. Apakah papan tulisnya sudah terlihat? Sebentar Ustazah, ini kok nginstal ya? Oh ya, oke. Gak apa-apa, aman. Pokoknya audiens. Jangan fokus ke aku, audiens. Teman-teman, apakah papan tulisnya sudah terlihat? Baik. Siang hari ini kita akan membahas tentang idgham mutajanisai. Widih, sedap banget tulisannya. Udah bagus banget. Pakai tab baru ya Allah. Baru dipuji udah bengkok itu. Ini mencong Ustazah, miring. Iya. Mutajanisain itu bukannya jimnya pakai alif ya? Hah? Coba, Oh, oh, tar dulu. Itu aku nanya, bukan aku ngasih tahu. Aku nanya. oh, nggak tahu Ustazah. Nana hanya menerka-nerka tulisannya begini. Coba ya. Mutajanisai. Mutajanisain. Apakah Mutajanisain dalam bahasa Arab itu... Betul, pakai alif. oke. Oke, maaf ya teman-teman. Sepertinya penanya yang salah, bukan saya yang salah. Ya, kita ulangi. Pada hari ini kita akan belajar kita akan membahas tentang idgham mutajanisai. Maaf teman-teman, karena tangan Nahna ini adalah tangan kesenian, harap bisa membaca sesuai kepercayaannya masing-masing ya Bagus. teman-teman. Bagus banget ini ngelawaknya. Bagus, bagus, bagus. Terus. Oke, teman-teman, adakah di kelas Zoom siang hari ini yang mengetahui tentang idgham mutajanisai? Ini saya kan ceritanya nggak bisa lihat teman-temannya ya Ustazah. Ngomong sama audiens, jangan ngomong ke Oke. aku. Teman-teman, adakah di sini yang mengetahui tentang idgham mutajanisai? Oh, Kak Isna tahu tentang idgham mutajanisai? Baik, kalau tidak tahu, terima kasih ya Kak Isna atas jawabannya. Teman-teman di sini ada yang bisa membantu saya tentang eh, teman-teman di sini, adakah yang bisa membantu jawaban apa itu idgham mutajanisai?
Teman-teman sepertinya diam semua karena cuaca pada siang hari ini mendung-mendung syahdu. Enaknya memang selimutnya ditarik ke atas ya teman-teman. Makanya kok nggak ada suaranya teman-teman ini. Bagus banget Baik. ngelawannya. Bagus, bagus, bagus. Teman-teman, karena cuacanya mendung-mendung syahdu, jadi Nahna pakai suara yang soft spoken ya teman-teman. Oke, itu Gom. Kita kembali ke topik sebelumnya. Nahna ganti pena dulu ya. Idgham artinya memasukkan. Nah, jangan dieja, memasukkan. Walaupun tulisannya memang sambil, tapi jangan memasukkan. Jangan gitu, memasukkan. Atau masuk juga nggak apa-apa. Saya ulangi, teman-teman, idgham artinya memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama maknanya. Yang sama maknanya. Teman-teman di sini, adakah yang tahu tentang huruf jaiyah yang hampir, kok maknanya? Oh maaf, maaf teman-teman. Kayaknya Nahna belum makan jadinya nggak konsen. Yang sama makhrajnya. Maaf ya teman-teman. Maklum, sudah STW setengah tua. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Idgham mutajanisain artinya idgham memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama makhrajnya. Adakah teman-teman di sini yang tahu tentang huruf hijaiyah yang sama makhrajnya? Kira-kira Kak Zulfa tahu nggak dua huruf yang hampir sama makhrajnya? Apa? Oh, ya benar. Dal, ta. Itu ternyata dua huruf hijaiyah yang hampir sama makhrajnya. Nah, kalau yang seperti ini nih teman-teman, bagaimana ya cara membaca idgham mutajanisain? Idgham mutajanisain terjadi ketika satu, kita ganti pena ya teman-teman, supaya mata kita nggak merah-merah terus, kita ganti hijau. Satu, kondisi huruf yang pertama sukun. Kondisi huruf yang pertama sukun, sedangkan huruf yang kedua hidup. Contoh, contoh. Kita langsung ke contoh ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, contohnya abad. Kira-kira nih teman-teman, di sini semuanya, cara baca yang benar itu seperti apa ya kalau kita bertemu dengan huruf dal dan ta yang notabene itu hurufnya hampir sama makhraj keluarnya. Bagaimana Kak Isna cara bacanya? Abadatum. Oh, oke. Kalau kata Kak Isna teman-teman, cara bacanya abadatum. Lalu, adakah teman-teman yang lain yang bisa mencontohkan bagaimana cara kita ketika membaca huruf yang seperti ini? Bagaimana Kak Fuah? Abattum. Oke, kata Kak Fuah teman-teman, abattum. Nah, teman-teman, kembali lagi nih ya. Kalau kata Kak Is abattum berarti dalnya itu kan kelihatan ya teman-teman. Jadi dua huruf ini dibunyikan secara terpisah sesuai dengan makhrajnya. Abattum. Tetapi kalau tadi kata Kak Fuah teman-teman, abattum. Kira-kira bisa kita bayangin nggak? Itu cara bacanya itu gimana ya? Benar sekali. Jadi
dalnya itu nggak kelihatan. Dalnya nggak kelihatan. Jadi tadi kalau kata Kak Fuah itu langsung abetum. Nah, teman-teman, ketika kita mendapatkan atau menemui kalimat yang seperti ini, cara baca yang benar yaitu abetum. Kenapa? Karena tadi kaidah dalam idgham mutajanisain, kondisi huruf pertama adalah sukun. Nih, dalnya sukun nih teman-teman. Kemudian huruf yang kedua itu hidup. Huruf keduanya hidup nih. Tum ini kan hidup teman-teman. Tum. Dhammah. Nah, cara membaca idgham mutajanisain adalah meleburkan huruf kedua meleburkan huruf kedua maaf Ulangi. teman-teman, sepertinya eh, sinyalnya agak ini ya, agak mendat mentul apa ya? Sinyalnya agak jelek. Sinyalnya agak jelek, teman-teman. Jadi suara saya mungkin agak kurang terdengar jelas ya, teman-teman. Maaf ya. Nah, ulangi. Jadi, cara membaca, kalau kita nih dapat ini nih, cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf kedua, nih, memasukkan huruf kedua, taknya ini, tanpa membawa huruf dal, huruf sebelumnya. Oke, nah cukup dulu. Itu Eh, saudara. Nahna lancar, tapi terlalu cepat. Aku ngos-ngosan dengernya. Dan Nahna juga pasti ngerasain produksi air liurnya jadi berpengaruh kan? Ya, Ustazah. Ya, itu karena terlalu buru-buru, kurang tenang. Efeknya apa ke audiens? Audiens juga engap-engapan memahami nanti. Jadi, bagaimana kita menyaji, begitu juga nanti orang mengkonsumsi. Kalau kita menyajikan dalam keadaan tenang, insya Allah proses menerimanya juga tenang. Tapi kalau kita menyajikan dengan terburu-buru, hanya audiens yang juga tipenya sama dengan kita saja yang bisa memahami. Dia bisa berpikir cepat, bisa membantu untuk dia paham. Tapi kalau dia lemot, nggak akan masuk cara Nahna mengajar. Itu yang pertama. Ngelucunya dapat banget. Itu bagus. Cuma jangan sering-sering. Karena nanti basi. Biasa aja jadinya. Ya. Terus yang kedua, terlalu banyak lingkaran di sini. Kotor jadinya. Apalagi lingkarannya warna gelap. Itu nggak oke di mata. Ya, orang-orang visual pasti akan terganggu. 3 kali melingkar cukup lah. Ini kan ada kali 4, 5. Ditambah lagi lingkaran di dalamnya juga ada kan? Nah, ini permainan warna di sini boleh nih, lingkaran dalam dan luar jadi biar lebih leluasa dilihatnya. Lingkaran luar warna apa, lingkaran dalam warnanya berbeda. Pemilihan warna hijau itu kurang oke karena ini bagian yang penting harus dinotis oleh mata audiens. Sedangkan warna hijaunya agak pucat. Jadi nanti main warna juga harus dilihat mana yang enak di mata. Ya, terus kosakatanya ketuker-tuker. Tadi Nahna mau ngomong, aku tuh mau ngekat tapi karena terlalu rapet, aku nunggu nih di mana jedanya. Nggak dapat jedanya. Akhirnya kan aku cut karena memang nggak ada jedanya. Nah, itu juga kurang oke. Yang tadi aku bilang terlalu terburu-buru. Terus walaupun kesannya bercanda, tapi yang aku baca dari pola bercandanya, nah itu adalah selalu mencari kambing hitam. Ketika Nahna salah, menyalahkan sinyal.
Nah, salah menyalahkan pulpen. Terus apa lagi gitu. Aku tahu itu bercanda, tapi tidak semua orang mau menerima candaan yang kayak gitu. Jadi candaannya tuh jangan sampai satu pola. Dan nggak apa-apa untuk menyatakan bahwa aku nggak bisa. Nggak apa-apa menyatakan bahwa aku salah, aku kurang. Nah, kayak tadi juga tuh. em, saya ini pelaku seni apa-apa tuh tadi tuh ya, ada bahasanya. Jadi dibaca tulisannya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Tadi bercandanya kan gitu ya. Iya, Ustazah. Oke, oke, pokoknya bercandanya tuh dapet banget. Aku suka. Cuma terlalu template. Jadi gitu lagi polanya, gitu lagi polanya. Bosen. Ganti lagi ya. Untuk bagian Baik. sini udah oke banget. Memperkaya lah, memperkaya kreativitas bercandanya. Ketukar-ketukar tuh bahasanya contohnya nih. Mutajanisain artinya dua huruf yang sama makhrajnya. Tapi Nahna bilang artinya mutajanisain dua huruf yang sama makhrajnya. Jadi SPOK-nya tuh nggak sesuai. Bisa difahami bagian yang ketuker-tuker ini. Oh, yang mutajanisain belum Ustazah. Itu berarti Nahna arti dari mutajanisain itu kurang tepat ya, Ustazah. Cara cara ngomongnya kan kalau secara bahasa Indonesia idgham misalnya nih, idgham artinya memasukkan. Kata idgham dulu, terus artinya baru terjemahannya kan. Nah, tapi Nahna tuh bilang artinya duluan. Artinya idgham memasukkan. Jadi tuh pola ngobrol Oh, dibawa ke speaking. Kan kalau kalau ngobrol artinya artinya idgham itu memasukkan, gitu kan kalau ngobrol. hmm. Iya, iya, Kalau iya, iya. kalau Berarti speaking kebalik. kalau speaking kan kebalik. Idgham artinya memasukkan. Nah, Nahna tuh pakai pola talking tapi nadanya nada speaking. Jadi tuh aneh. Kan Nahna nih packagingnya speaking. Jadi kalau Nahna berusaha untuk talking, nggak diubah pembawaannya jadi talking, akan aneh. Jadi pemaknaannya kayak kebalik-kebalik terus. Jadi memang cocoknya speaking aja. Nanti bercanda-bercandanya baru pakai pola talking gitu. Dan untuk mempersuasi si audiens pakailah talking. Tapi pada saat penjelasan murni speaking. Karena itu nahna banget. Nggak jadi diri sendiri kalau dibuat bercanda pada saat sedang menjelaskan versi serius. Jadi garing. Nah, terus yang berikutnya lagi, nggak selaras nih antara arti mutajanisain dengan penjelasan setelah udah ada dal dan ta. Aku nggak tahu Nahna sadar atau enggak, selalu mengulang-ulang kata dal dan ta ini hampir sama makhrajnya, hampir sama bahasanya. Sedangkan kalau yang di sini tulisannya sama makhrajnya. Jadi yang benar yang mana? Hampir sama atau sama gitu loh. Kan nanti muncul pertanyaan itu. Karena paling sering diulang-ulang itu hampir samanya dibanding dengan arti dari mutajanisain. Kan nanti ke notice, oh berarti mutajanisain itu hampir sama. Karena itu yang diulang-ulang. Yang benar yang mana? Sama atau hampir sama? Kalau sesuai arti kan dua huruf yang sama makrosnya. Tapi Nana mikir juga Ustazah, tadi baru kepikiran. Dal dan tak kan huruf yang berbeda, berarti harusnya hampir sama makrosnya nggak sih Ustazah? Karena secara ketika lisan kita mengeluarkan dal dan tak itu kan beda ya Ustazah. Iya, Itu dia sama makhraj tapi beda sifat. Makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Jadi jangan bilang makhrajnya hampir sama. Makhrajnya sama, tapi sifatnya yang berbeda.
gitu. Jadi nggak ada yang ibu kita mirip. Bukan, emang ibunya sama. Anaknya aja yang memang bukan satu orang. Dan setiap anak membawa sifat berbeda. Gitu. Ya, jadi firasat Nahna tuh benar. Kesimpulannya aja yang salah. Firasatnya itu kan beda dal dan ta ini. Iya, betul memang beda. Tapi yang beda tuh bukan makhrajnya. Sifatnya yang membuat bunyinya jadi terdengar berbeda. Gitu ya. Jadi yang benar adalah dua huruf yang sama makhrajnya, beda sifat. Berarti ketika nanti menyampaikan mutajanisain itu ditambah berbeda sifatnya gitu Ustazah. Boleh, tapi kalau mau segitu juga nggak apa-apa. Karena janis itu artinya sejenis, satu jenis makhrajnya. Udah. Tapi kan secara penjelasan panjang, pasti sifatnya berbeda. Jadi mau disampaikan di mutajanisain juga boleh, tapi tidak masuk dalam lingkaran biru. Itu cuma pengertian tambahan aja. Teman-teman, mutajanisain itu dua huruf yang sama makhraj. Tapi sudah pasti dia berbeda sifatnya ya. Nah, itu tuh jedanya ada. Karena dia tidak termasuk dalam terjemahan mutajanisain. Paham? Paham? Nah, jadi belajar kasih jeda di setiap ngomong. Karena Nahna tadi hampir tidak ada jedanya. Nah, terus idgham mutajanisain. Memasukkan siapa kalau dari dal ke ta ini? Siapa yang Memasuk, dimasukkan ke siapa? memasukkan huruf kedua. Eh, Gimana? lang, Coba. langsung masuk ke huruf kedua tanpa membawa huruf pertama. Betul. Abadtum. Nanti Nahna kalau pas jelasin, pas Nahna lagi ngomong masuk, itu tuh Nahna bisa sambil ngasih simbol. Misalnya dari ba langsung masuk ke ta ya teman-teman. Gitu. Terus kalau mau kasih lingkaran, tinggal dalnya ini. Tadi Nahna sadar gak? Nahna bilang tidak terlihat. Padahal bukan tidak terlihat. Dia tetap terlihat tapi tidak Tidak dibunyikan. dibaca. Tidak terdengar. Kan nggak menghilangkan huruf, tapi menghilangkan bunyi. Jadi dari ba masuk ke ta. Karena si dal ini sudah melebur menjadi satu, yaitu ta saja. Gitu. Jadi itu akan bisa lebih dipahami kalau Nahna pelan-pelan. Karena Nahna juga ngasih waktu buat otaknya berpikir mau ngomong apa nih. Supaya jangan ada ngeles mulu. Ulang ya, aku salah ngomong. Ulang ya, saya ulangi. Usahakan tidak ada saya ulangi. Kalau ada juga ya satu dua kali lah. Kalau sering-sering itu kan bikin orang juga error nanti otaknya. Jelas ya? Jelas Ustazah. Di pelan-pelan. Nah itu aja. Pelan-pelan. Supaya lebih kalem lah. Kayak tadi malam presentasikan itu udah tenang banget. Aku suka banget. Nah, karena ini naik lagi tingkatannya, jadi Nahna belajar lebih tenang lagi pada saat menjelaskan. Gitu, ya. Secara materi Nahna udah menguasai, cuma teknisnya aja yang kurang di bagian situ. Semua akan terobati. Ngomong belibet, salah-salah, itu akan bisa terobati kalau tenang. Yang kedua adalah pemilihan warna tulisan. Dan yang ketiga
Oh iya, bahasanya jangan ganti pen, ganti warna pen, ya, ganti warna soalnya, bukan ganti pen. Dan yang ketiga, pengulangan pada penulisan yang berulang-ulang lingkaran itu. Udah sih, itu aja catatannya untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan sebelum tutup? Enggak Ustazah. Ya, jadi belajar lebih tenang aja. Karena nanti yang lain-lain juga mengikuti. Nanti Nahna akan sadar, oh iya aku pemilihan warnanya kurang oke nih. Nanti kalau lagi tenang, punya jarak untuk sadar. Tapi kalau misalnya mepet banget, nggak bisa sadar. Karena yang ada tuh lancar banget, keluar semuanya dalam satu waktu. Gitu ya. Insya Allah dengan harta baru semakin bertambah ketenangannya. Insya Allah Allah karuniakan Amin. tenang karena udah rapih ya, udah rapih bagian tulisan, udah nggak sekacau sebelumnya lah. Artinya tabnya bermanfaat. Kalau bukan karena presentasi kayaknya nggak beli tab Ustazah. Tapi nanti digunakan juga dong untuk hal-hal lain, ya kan? Iya Ustazah. Iya, Masya Allah, aku seneng loh. Aku jadi pengen pengen bikin story deh. Alhamdulillah udah ada satu orang yang beli tab baru. Ya Allah, tolong kasih lagi rezeki buat yang lain-lain beli tab baru. Supaya ini Ustazah. Iya. Makasih ya Nahna. Semoga keputusan ini Allah berkahi Terima ya. kasih Ustazah. Amin, Oke, amin. sehat-sehat. Kita Terima kasih tutup. Ustazah. Sehat-sehat. Subhanakallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam.